Halo semua, di video ini saya mau review laptop baru saya, yaitu Axio Saga 10. Jadi ini adalah laptop i3 16 inch dari Axio, dan ini launch beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu mungkin ya, atau bahkan lebih dari 1 tahun mungkin. Saya nggak tahu barunya masih ada atau enggak di Axio. Kayaknya sih kemarin waktu saya mau beli itu adanya pre-order ya. Jadi saya nggak tahu di Axio-nya itu ready atau enggak stoknya. Tapi ini saya beli dari Els Komputer. Saya agak tertipu terus terang karena setelah kemarin waktu saya beli itu ternyata sudah di unboxing dan baterainya bermasalah. Dan saya bawa ke Axio Service Center. Ternyata setelah dicek serial numbernya, ini nggak ada Windows-nya. Jadi versinya yang dijual ke saya itu versi yang DOS. Padahal waktu saya beli itu tulisannya Windows 11 Pro, dan waktu saya buka pertama kali dan saya hidupkan itu memang ada Windows-nya. Jadi saya sih curiganya Windows 11 Pro-nya itu crack-crackannya. Jadi Els Komputer saya belinya di sana itu kemungkinan besar ngambil dari Axio-nya atau beli dari Axio-nya dalam versi yang DOS, diinstal Windows 11 Pro sendiri dan dijual dengan Windows 11 Pro crack-crackan. Itu asumsi saya nggak tahu karena kemarin waktu saya ke Axio Service Center itu di install ulang semua ya, walaupun ya dan bisa sih ya akhirnya serial numbernya. Oke, kita langsung aja mulai dari harga ya. Untuk harganya ini 5,4 juta saya beli, dan menurut saya ini saat ini sih tidak ada laptop yang dengan konfigurasi seperti ini ya, dengan harga segini yang lebih baik ya daripada laptop Axio ini. Bukan berarti tidak ada laptop yang lebih baik ya, ada banyak sekali laptop yang lebih baik daripada ini, tapi dengan harga seperti ini itu nggak ada. Apakah worth it dengan harga seperti ini untuk dibeli? Terus terang kalau misalnya ada dana lebih baik ngambil aja laptop misalnya Asus atau Lenovo menurut saya. Karena kalau ada dananya ya, dan nggak terlalu mikir tentang performa dan fitur-fitur yang ada di sini ya, lebih baik ambil aja yang situ. Karena akan saya jelaskan kenapa ya secara detail semua tentang laptop ini di video ini ya. Oke, untuk harganya 5,4 kemungkinan akan lebih mahal kalau beli di tempat lain atau beli dari Axio-nya, karena memang yang dijual ke saya itu saya nggak tahu barang display atau barang crack-crackan gitu ya. Tapi ya oke, cukup tenang harga. Kalau kita sekarang ngomongin tentang performa ya. Untuk performa sendiri sih saya puas ya dengan ini, karena laptop saya yang lama, yang ini ya, yang saya beli untuk digantikan sama laptop baru ini, itu laptopnya adalah MacBook Air 2017. Jadi masih pakai i5 generasi kelima. Jadi sudah 8 tahun yang lalu. Ini kan i3 generasi ke-12 ya. Jadi secara performa jauh lebih baik dengan ini ya. Apalagi ini saya sudah upgrade menjadi 16 GB RAM-nya. Saya beli yang versi 8 GB dan saya upgrade sendiri karena saya masih punya RAM dari laptop saya yang lama ya, Legion 5 Pro. Oke, untuk performa nggak ada masalah sama sekali. Kalau bisa langsung beli aja yang versi 16 GB atau beli RAM tambahan kalau beli yang versi 8 GB ya. Karena dengan menggunakan dual channel itu pastinya jauh lebih baik ya performanya daripada dengan hanya single channel RAM-nya. Dan karena ini pakai Windows 11 Pro juga sebenarnya kalau mau diupdate menjadi 32 GB juga oke, atau bahkan 64 GB ya. Tapi walaupun kalau 64 GB sih kayaknya terlalu overkill ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang build quality. Build quality-nya menurut saya sih
waktu dipegang ya, waktu dipakai itu jelas saya nggak ada masalah ya dengan build quality-nya secara umum, plastiknya gini ya. Ini menurut saya sih oke-oke aja sih ya. Maksudnya saya nggak ada komplain terlalu gimana karena harganya juga 5,4 juta. Memang laptop budget dan menurut saya sih sebanding ya dengan harganya. Cuman yang jadi masalah, oke kita langsung masuk ke port kali ya. Portnya itu kerasa murah, saya nggak tahu masuk akal atau enggak ya, tapi port-portnya itu kerasa kayak kualitasnya tuh memang beda dengan kualitas port-port yang ada di laptop saya yang laptop gaming saya misalnya Legion 5 Pro jelas sangat berbeda. Sebelum ini saya juga punya ThinkPad yang sekarang dipakai istri saya, itu jelas beda sekali ya. Kalau kita mau masukin USB atau masukin audio jack itu sangat kasar sekali, kelihatan memang bahan yang dipakai atau jadi kayak susah dimasukinnya dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan untuk ininya juga jack juga bermasalah sih menurut saya. Jadi untuk kualitas portnya sih lengkap ya. Jadi di sini ada USB-A 3.0 itu ada 1, 2, 3, ada HDMI, ada USB-C, dan juga ada micro SD juga, dan ada LAN port juga. Dan yang paling penting itu ada juga untuk baterai ya. Jadi baterainya masih ada yang pakai pin seperti ini ya, tapi juga bisa di charge dengan menggunakan USB-C yang ada di sini. Jadi untuk portnya lengkap tapi murah rasanya. Terus untuk highlightnya kita ngomongin tentang monitornya atau layarnya, screennya ini ya. Menurut saya sih ini layarnya bagus banget, sangat over ya. Menurut saya ini dengan harga segini mendapatkan layar yang kayak gini sih ini gila banget sih ya. Oke, kita ngomongin layarnya, ini 2,5K, jadi 2K ya layarnya. Jadi layarnya itu konfigurasinya hampir mirip dengan laptop utama saya, yaitu Legion 5 Pro. Jadi sama-sama 2K, sama-sama 16:10 konfigurasinya. Cuman dan color akurasinya juga bagus ya, jadi 99% sRGB, jadi warnanya bagus, kualitasnya screen-nya bagus sekali dan jelas detail, kalau dipakai enak sekali sih. Yang beda dengan Legion 5 Pro saya itu adalah ini kan laptop gaming ya, jadi layarnya kalau nggak salah 165 Hz dan support HDR juga, dan masih ada fitur-fitur premium lainnya. Di sini nggak ada, tapi ada satu yang menurut saya di sini jauh lebih baik daripada laptop saya yang lebih mahal ini ya, karena di Axio Saga 10 ini ternyata laptopnya layarnya itu pakai layar yang matte. Jadi dari sini bayangan saya nggak kelihatan ya, nggak terlalu jelas gitu ya, kan burem gitu. Karena dia pakai layar matte yang mirip-mirip kayak layarnya ThinkPad. Jadi saya cukup happy ya dengan ini, karena nggak terlalu clear. Sedangkan laptop saya, yang laptop gaming ini, dia pakai layar glossy yang jelas sangat mengganggu ya. Sebenarnya kalau layar glossy seperti ini sih cocok-cocok aja kalau dipakai di rumah sendiri, di mana kita punya, kita bisa ngatur mau ditaruh di mana, lampunya ada di mana, dan lain sebagainya, sehingga kalau dipakai sih sangat-sangat enak sekali. Tapi kalau dipakai keluar rumah, dimana kadang kita harus duduk di dekat jendela dan lain sebagainya, ini menurut saya menang sih, apalagi untuk buat kerja ya. Kita nggak perlu 100 Hz ke atas gitu ya, pakai 60 Hz juga sudah oke. Dan ini menurut saya oke layarnya, bagus-bagus sekali. Kita lanjut ke baterai. Untuk baterai,
saya cukup menyesal sih ini ya. Jadi kemarin saya kan ngetes ini ya untuk baterai. Pada tes 2 hari pertama saya pakai kerja sekitar 3 jam lebih di coffee shop di Starbucks. Dia pemakaian baterainya itu maksimal cuma di 4 jam. Jadi setiap 1 jam itu turun kurang lebih 25%. Dengan fitur baterai saver, di hari ketiga saya coba itu baterainya bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Jadi sedikit lebih aman. Dan menurut saya kalau 5-6 jam itu oke ya. Tapi itu agak sedikit kurang stabil ya, tergantung penggunaan dari laptopnya ya. Kalau dipakainya kerjaannya agak berat, tentunya bisa berbeda. Karena kemarin waktu itu saya pakai laptopnya cukup agresif ya. Saya pakai di coffee shop di Starbucks. Saya sudah pakai baterai saver, sudah saya hidupkan. Baru saya pakai 3 jam lebih, belum ada 4 jam, sudah mati. Tiba-tiba mati sendiri karena saya nggak ngecek baterainya. Setelah saya hidupkan lagi, ternyata baterainya tinggal 10%. Jadi selama 3 jaman saja sudah habis baterainya. Jadi ini adalah salah satu kendala ya di laptop ini, karena baterainya itu menurut saya sangat-sangat terlalu minim ya, apalagi dengan berat laptopnya yang 2 kilo ya. Saya mengharapkan ini bisa full day baterai, tapi ini baterainya sampah sih, kayak baterai laptop gaming gitu ya. Ya solusinya adalah dengan satu bawa charger, tapi karena dia ada support charging dengan USB-C, jadi saya bisa bawa charger yang kecil. Solusi kedua adalah bawa power bank, dan saya kasih lihat ya solusinya yang saya pakai. Saya taruh di sini aja. Ya, ini adalah baterai yang saya pakai dari Acome ini ya. Ini ya, Acome ini 65 watt tulisannya, dan ini saya pakai untuk handphone saya, sekaligus saya pakai untuk ngecas kalau lagi di luar. Jadi hanya dengan charger yang kecil seperti charger handphone ini kita bisa ngecas laptopnya. Cuman memang jadi kendala kalau misalnya kita dapat tempat duduk di cafe, kalau pas lagi rame kan kita kadang nggak dapat tempat duduk yang ada chargernya. Jadi solusinya dengan pakai power bank. Untuk power bank sendiri saya pakai ini ya. Ini dari Baseus kalau nggak salah. Oh iya, nggak kelihatan tulisannya Baseus. Ini bisa ngecas up to 100 watt. Jadi cukup oke, dan ini kapasitasnya 10.000 mAh. Dan ini oke sih, kita bisa pakai ini untuk ngecas full 3 jam, mungkin bisa ya untuk 1 kali cas gitu ya. Akan lebih sedikit mungkin. Tapi ya temannya bilang aja ini bisa untuk tambahan 1 kali cas lagi, walaupun memang agak sedikit berat ya bawa power bank. Tapi ya itu bisa membantu sekali untuk laptopnya. Jadi ya saya oke lah, saya nggak ada masalah dengan itu. Oke, kita lanjut aja ke berat ya, berat dari laptopnya. Ya, ini laptopnya beratnya 2 kilo kurang sedikit. Itu tanpa charger ya. Charger bawaannya itu jelek banget sih menurut saya. Masih pakai kayak pin itu, saya taruh di meja saya. No complaint sih ya, karena dari chargernya untuk saya taruh di rumah. Jadi setelah saya pulang kerja biasanya saya taruh di meja dan saya cas pakai charger bawaan laptopnya, walaupun chargernya juga bentuknya agak kuno ya, yang pakai adapter itu ya. Ya, untuk charger nggak ada masalah juga. Lama ngecasnya juga cukup oke menurut saya. Kayaknya cuman butuh waktu nggak nyampe 2 jam untuk bisa full charge ya. Jadi
nggak terlalu makan waktu terlalu banyak ya untuk ngecas, cukup normal menurut saya. Kita ngomongin lagi keyboard. Oke, keyboard dan trackpad ini yang paling penting kan ya. Kalau kita punya sebuah laptop itu yang paling penting adalah keyboard dan trackpad. Dan menurut saya ini jadi satu-satunya alasan kenapa saya agak menyesal beli laptop ini. Baterainya oke lah, masih ada solusinya, tapi kalau keyboard dan trackpad itu kan sudah nggak ada solusinya lagi ya, nggak bisa diganti, nggak bisa ya bisa disubstitusi dan diperbaiki gitu ya. Untuk trackpad memang kita bisa pakai mouse, dan saya memang mana-mana kalau misalnya mau kerja di cafe itu selalu bawa mouse. Tapi yang jadi masalah itu kan kadang kita kan lagi nunggu misalnya di bank dan lain sebagainya, itu kan kita duduk di tempat tunggu mana dokter misalnya, itu kan nggak ada mejanya ya. Kalau nggak ada mejanya kan nggak bisa pakai mouse, terpaksa harus pakai trackpad ini, dan itu jadi kendala besar. Oke, kita akan ngomongin dari keyboardnya dulu. Secara layout saya terus terang nggak suka keyboard yang ada numpadnya. Saya tahu alasannya kenapa kok dikasih numpad, karena mungkin banyak sekali orang kantoran yang butuh numpad, tapi kalau saya sendiri sih nggak butuh ya, dan nggak terlalu suka pakai numpad. Jadinya kalau misalnya ini pakai keyboardnya yang standar aja, ditaruh di agak ke tengah gitu, mestinya jauh lebih baik ya, karena ini gampang sekali mistype ya. Terus untuk feel keyboardnya ketika kita pakai ngetik seperti ini ya, ini saya hari-hari saya pakai MX ini ya, MX Keys dari Logitech. Itu jauh banget sama ini sih, jauh banget. Laptop saya Legion 5 Pro, feel-nya kurang lebih mirip dengan MX Keys, dan saya nggak ada komplain dengan itu, bagus banget. Laptop saya yang sebelumnya, MacBook Air maupun ThinkPad, itu semuanya keyboardnya itu gila, bagus banget. Ini keyboardnya jelek banget, beneran. Memang lama-lama kita bisa terbiasa ya, ngetik dengan ini nggak jadi lambat atau gimana, tapi tetap feel-nya beda. Ini terasa kayak keyboard Bluetooth untuk tablet itu ya, yang murah-murah harga 50.000, 100.000 gitu ya. Feel-nya kayak gitu kalau dibuat ngetik, dan semuanya itu ya kerasa murahnya. Semoga awet aja sih ya. Bahkan ini ya, untuk tombol powernya itu kalau diklik dia nggak langsung nyala, harus benar-benar dicari, klik terus dipencet gitu agak baru bisa nyala, karena ya nggak tactile. Terus yang saya suka dari keyboardnya itu memang di sini paling tidak ada indikator untuk numlock dan caps lock. Jadi itu cukup sih ya. Dan ini nggak ada backlit-nya, dan saya nggak ada masalah dengan nggak ada backlit terus terang. Karena ya memang dengan harga segini sih biasanya memang nggak ada backlit ya. Lanjut ke trackpad. Trackpadnya tuh gede banget, tapi nggak enak dipakai. Ini benar-benar trackpad yang paling nggak enak yang pernah saya pakai terus terang. Ini bahannya dari kayak plastik, tapi nggak bisa smooth untuk dipakai. Sering banget untuk salah ngeklik, kayak ngekliknya pinginnya sekali bisa ngeklik 2 kali dan lain sebagainya. Jadi nggak presisi, dan posisinya juga aneh banget, karena trackpadnya gede banget, tapi ini benar-benar ditaruh di tengah. Padahal keyboardnya itu kan ke kiri karena ada numpad. Jadi ketika kita ngetik seperti ini, itu sering banget salah keklik di sini, karena kena tangannya kita sendiri di sini. Kalau ini agak ke tengah atau ini dikiriin sedikit, itu mestinya lebih baik. Atau dikecilin dikit dan ditaruh di agak sebelah kiri sehingga dia lebih sejajar dengan keyboard, itu mestinya lebih oke. Kayak misalnya di laptop saya Legion 5 Pro, bisa dilihat di sini ya.
Nah, trackpadnya kan ngikutin keyboardnya, ngikutin spacebar yang ada di sini ya. Jadi posisinya di sebelah kiri sekali, walaupun ini ada trackpadnya, tetap nggak mengganggu ketika kita ngetik. Dan ini sangat-sangat mengganggu. Untungnya bisa di disable dengan cukup mudah ya, dengan Fn spacebar. Itu bisa menonaktifkan ini, dan kalau mengaktifkan lagi ya tinggal Fn spacebar. Tapi ini ya kan kedengeran banget. Build quality-nya memang benar-benar parah sih ya. Bahkan ininya juga ya, build quality untuk privacy shutter-nya ini beneran guys. Ini walaupun sudah ditutup ya, tapi karena ini nggak ada kliknya dan lain sebagainya, jadi benar-benar kayak lepas gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sudah saya tutup, saya sini, terus saya taruh di laptop, di tas seperti ini bisa buka sendiri lagi privacy shutternya, karena nggak ada kuncinya gitu, kayak cuman slider yang ya lepas gitu aja. Parah deh, parah. Terus saya mau ngomongin lagi tentang Bluetooth-nya bermasalah menurut saya. Kalau hanya untuk mouse nggak ada masalah, karena mungkin saya kan pakai mouse-nya juga kan pasti deket ya. Tapi kalau dipakai untuk audio, untuk TWS, itu saya nggak tahu apakah model saya memang bermasalah di Bluetooth-nya atau tidak. Tapi suaranya tuh keresek-keresek dan jelek sekali. Saya coba beberapa TWS, saya kan punya beberapa TWS ya. Ada TWS yang kalau dipakai agak lumayan, jadi nggak ada masalah. Tapi itu pun kalau misalnya agak jauh dikit itu sudah kresek-kresek lagi suaranya, putus-putus gitu maksudnya. Jadi ya otomatis nggak bisa benar-benar dipakai dengan nyaman. Jadi saya nggak pakai TWS di sini. Audio jacknya di sini juga jelek banget. Kalau dimasukin audio mikrofon itu atau masukin headset, susah banget masuknya, nariknya juga keluar juga susah banget, kayak kekunci gitu ya, jelek. Saya pakai headset yang pakai USB-C, dan itu yang solusinya saya pakai ya. Cari headset yang pakai USB-C, dan itu sih saat ini nggak ada masalah. Oke, cuman itu aja reviewnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja di kolom komentar, dan nanti saya akan coba jawab. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.